Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Kali ini kita mulai masuk ke jenis lembaga sosial. Kemarin sudah membahas tipe-tipe lembaga sosial. Saya sudah cek juga penugasan terkait videonya. Dan bagi yang tidak terlibat, saya harap di penugasan kali ini bisa ikut mengumpulkan ya, karena tetap itu sebagai catatan penilaian, sebagai pertimbangan untuk nilai akhir nanti gitu ya, terkait penugasan, absensi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Sebenarnya jenis lembaga sosial itu adalah bentuk lain dari tipe lembaga sosial. Hanya penamaannya saja yang berbeda. Intinya tetap pembagian lembaga sosial berdasarkan penamaan yang berbeda gitu. Nah, di dalam sosiologi paling tidak ada 5 jenis ya. 5 jenis lembaga sosial ya, lembaga keluarga, pendidikan, politik, terus ekonomi dan agama ya. Ekonomi dan agama. Oke, betul. Ada 5 ya yang akan kita bahas di kelas 10. Nah, sekarang di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 2 dulu ya. Jadi 2. Nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan itu baru saya akan membahas 3. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga itu apa? Lembaga keluarga itu unit sosial terkecil. Jadi sebuah lembaga paling kecil dalam kehidupan masyarakat, sekaligus paling penting. Sekaligus lembaga yang sulit untuk tidak ada dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi lembaga keluarga itu adalah lembaga yang sangat melekat dan sangat dekat dengan kita, yang paling dekat gitu ya. Bahkan lembaga lain itu bisa kolaps kecuali lembaga keluarga gitu ya. Tentu pengecualian ya dengan keluarga-keluarga yang bukan keluarga inti ya, karena misalnya masalah perceraian dan seterusnya, itu pengecualian. Tapi definisi keluarga yang lebih luas yang tidak harus keluarga kandung itu adalah lembaga sosial terkecil sekaligus yang paling dekat dengan kita gitu ya. Misalnya ketika COVID itu lembaga yang lain tidak boleh beroperasi kecuali lembaga keluarga begitu ya. Jadi semua orang dirumahkan, dan ketika di rumah ya dia hanya bersama keluarganya. Jadi secara personal saya menganggap lembaga keluarga itu adalah lembaga yang paling penting ya, sangat penting, utama, krusial, dan harus diprioritaskan daripada lembaga yang lain gitu ya. Jadi ketika ada urusan keluarga dan urgent, dahulukan itu dulu daripada urusan yang lain gitu ya. Keluarga merupakan unsur ayah, ibu, dan anak ya. Terdapat 3 macam jenis keluarga, yaitu sebagai berikut ya. Keluarga inti itu artinya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah ya. Jadi ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kalau anaknya sudah menikah, maka dia sudah membentuk keluarga inti sendiri dan lepas dari keluarga inti sebelumnya. Nah, penamaan keluarga inti itu bermacam-macam ya. Ada yang menyebut sebagai keluarga batih, ada yang menyebut sebagai keluarga soma, dan kalau dalam bahasa Inggris ya nuclear family gitu ya. Terus yang kedua ada keluarga besar atau extended family, yaitu melibatkan ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, om, bude, tante gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi keluarga besar yang memiliki ikatan darah. Terus yang ketiga adalah keluarga poligamus. Keluarga poligamus ini adalah keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga gitu ya. Sebenarnya ada beberapa penafsiran ya. Yang pertama adalah bahwa terdiri dari banyak ibu dan anak yang dipimpin oleh satu orang laki-laki kepala keluarga. Artinya laki-laki menikahi beberapa istri gitu ya, beberapa perempuan, dan punya
beberapa anak dari setiap istrinya. Itu bisa disebut sebagai keluarga poligamus ya, dasarnya ya poligami ya dasarnya. Tapi interpretasi yang lain bisa saja seorang ayah punya istri satu, terus punya anak-anaknya sudah menikah dan juga punya anak, tapi masih tinggal di satu rumah yang sama. Yang tentu di situ otoritas tertinggi tetap di si ayah gitu ya, si ayah yang pertama tadi gitu ya, kakeknya lah intinya begitu ya. Nah, keluarga terbentuk atas dasar upacara perkawinan ya. Upacara perkawinan tuh ijab kabul itu ya kalau di kita ya. Upacara perkawinan menjadi simbol pengabsahan yang diberikan oleh agama atau institusi lain seperti negara ya. Hubungan laki-laki dan sebagai suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan tersebut. Perkawinan pada dasarnya merupakan wujud cinta kasih. Ingat ya, dasarnya adalah cinta kasih ya. Yang pertama ya. Tentu harta tahta tuh mendukung itu gitu kan, tapi yang pertama dan utama adalah cinta kasih dulu. Jadi sebenarnya gampang ya, kalau kita didasarkan pada cinta kasih ya pastinya mau bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari orang yang kita cintai dan kasihi gitu kan. Tuh, jadi nggak mungkin lah cinta tapi tidak ada effort, tidak ada usaha gitu loh. Nah, tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut ya. Jadi motif orang menikah tuh apa sebenarnya? Ya tentu karena cinta kasih yang pertama, terus yang kedua adalah mendapat keturunan gitu ya. Makanya ini definisi klasik ya, definisi tradisional ya untuk mendapatkan keturunan. Meskipun di era sekarang mulai gencar child free dan seterusnya, tapi sebenarnya secara mendasar pernikahan itu atau perkawinan itu dilakukan untuk kita punya keturunan berikutnya sehingga nama kita tetap diingat oleh satu atau dua orang. Jadi kalau kita tidak cukup populer, tidak cukup berjasa untuk bangsa dan negara dan tidak diingat sebagai pahlawan, paling tidak kita diingat oleh anak-anak kita gitu, dan abadi jika anak-anak kita juga punya keturunan dan seterusnya begitu kan. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan derajat dan status sosial seseorang baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi ya gampangnya adalah menikah dengan orang yang berpendidikan, maka harapannya bisa juga ikut berpendidikan gitu ya, punya pola pikir sebagai seorang yang berpendidikan. Menikah dengan orang yang kaya maka akan menjadi lebih kaya. Tapi di era dulu itu karena kebanyakan masyarakat kita patriarkis, ketika yang cewek menikah dengan laki-laki dengan kelas atas, maka dia akan naik derajatnya sebagai orang yang juga memiliki gelar atau posisi sosial di atas gitu ya. Terus yang ketiga, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Nah, itu contohnya biasanya ketika kita punya kerabat renggang, terus ada salah satu ponakannya menikah, maka kan semuanya akan datang tuh untuk datang. Nah, ketika datang semua tuh kan ngobrol lagi, ketemu lagi, akrab lagi di satu momentum yaitu pernikahan. Jadi sebenarnya ada kata-kata itu yang mengatakan bahwa yang membuat keluarga besar kita itu berkumpul kembali itu cuma dua. Yang pertama pernikahan dari cucu yang paling kecil atau cucu yang belum menikah atau ponakan yang belum menikah atau orang tuanya meninggal gitu. Jadi sebenarnya yang membuat keluarga besar itu bisa berkumpul jadi satu tempat lagi dan saling ngobrol dan berinteraksi dengan cukup lengkap itu adalah satu karena pernikahan, yang kedua karena meninggalnya salah satu anggota keluarga yang sangat penting seperti kakek, nenek dan seterusnya gitu. Nah, terus yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain ya. Jadi kita melanjutkan keturunan, menikah, melanjutkan keturunan, membentuk sebuah lembaga keluarga agar harta yang sudah kita kumpulkan selama hidup tuh nggak jatuh ke tetangga-tetangga atau tidak bertuan gitu, tapi jatuhnya ya ke anak-anak kita atau keturunan kita. Di Inggris atau di Amerika itu rata-rata malah cukup ekstrim ya. Jadi ada satu keluarga kaya yang dia justru menikahkan anak-anaknya tidak dengan orang luar, tapi menikahkan dengan kerabatnya sendiri agar harta yang mereka miliki yang jumlahnya sangat besar itu tetap masih di dalam lingkungan yang sama, tidak menyebar ke
keluarga-keluarga lain. Jadi besanannya ya antar persepupuan aja gitu. Nah itu kalian bisa cek gitu, salah satu keluarga di Inggris atau di Eropa lainnya itu banyak keluarga-keluarga orang kaya, keluarga-keluarga miliarder itu justru menikahkan keturunannya dengan sepupunya, dengan kerabat dekatnya gitu ya, tidak dinikahkan dengan oleh keluarga asing di luar sana karena khawatir hartanya itu keluar dari lingkaran circle keluarganya sendiri gitu. Bahkan ada yang se ekstrim itu gitu. Nah itu untuk tujuan kenapa orang melakukan perkawinan atau pernikahan. Sedangkan fungsi keluarga sendiri secara primer ya, secara primer dalam sosiologi itu ada yang pertama fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu tadi ya, menghasilkan sebuah keturunan sehingga regenerasi manusia itu terus bertumbuh gitu. Jadi tidak punah gitu. Seperti misalnya problem di Jepang ya. Jadi misalnya kita mau analisa sosiologis ya tanpa tendensi apapun, kenapa Jepang itu terkenal dengan industri pornografi. Itu sebenarnya memang diniatkan oleh pemerintah agar masyarakat Jepang itu punya gairah untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sehingga mereka bisa memiliki keturunan. Kenapa? Karena di Jepang itu punya masalah krisis manusia. Jadi di Jepang itu angka pertumbuhan manusianya itu, angka kelahiran manusianya itu minus 1. Jadi setiap tahun Jepang kehilangan 1 orang. Yang lama-lama dikhawatirkan oleh pemerintah bisa habis. Jadi orangnya bisa habis dan nggak ada lagi yang menghuni Jepang kalau angka kelahirannya minus gitu ya. Kan kalau angka kelahirannya minus kan berarti tiap tahun orang di Jepang itu berkurang terus. Jadi yang ada tuh cuma meninggal aja, yang lahir nggak ada gitu. Jadi bahaya kan begitu. Makanya kenapa banyak tawaran pekerjaan di Jepang, kayak Jepang dan Korea ya salah satunya, pekerjaan di Jepang, pekerjaan di Korea. Itu karena memang mereka kekurangan orang di sana, kekurangan manusia yang pemerintahnya khawatir. Kebalikan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia reproduksinya sangat kencang banget, tapi males kerjanya males gitu ya, sehingga angka pertumbuhannya overload, angka kelahirannya overload, angka kelahirannya itu berlebih, sehingga dikhawatirkan ada ledakan penduduk dan kekacauan karena sumber dayanya terbatas, sumber daya alamnya terbatas, sumber penghasilannya terbatas, tapi orang-orangnya banyak, sehingga terjadilah chaos atau kerebutan, kerusuhan. Nah maka di Indonesia programnya bukan memproduksi film-film untuk bisa bikin anak, tapi memproduksi program KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Jadi tiap keluarga cukup bikin 2 anak aja, jangan banyak-banyak karena pertumbuhan penduduk kita tuh kelebihan, jadi tolong dikurangi gitu. Jadi itulah kondisi setiap negara tuh berbeda sehingga kebijakannya berbeda. Dan dalam hal ini keluarga menjadi suatu pertimbangan yang krusial gitu. Nah fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi itu adalah fungsi keluarga itu memberikan informasi yang beredar di masyarakat tentang nilai dan norma. Jadi keluarga itu adalah guru pertama atau lembaga pertama yang mengajarkan kita tentang makan pakai tangan kanan itu tuh norma yang baik. Kalau makan tangan kiri itu tidak baik. Bertutur sopan pada orang lain yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah itu diajarkan pertama kali oleh keluarga dan itu memang fungsi keluarga. Nah ketika fungsi keluarga tidak dijalankan dengan baik maka sering melanggar norma, bandel dan seterusnya. Jadi makanya secara sosiologis kalau kita menganalisa ada anak bandel, ada anak nakal, itu memang analisa pertamanya adalah, diagnosa pertamanya adalah berarti ada yang salah dengan fungsi keluarganya, begitu. Makanya kalau kalian tidak ingin keluarga kalian dianggap keluarga yang bermasalah padahal baik-baik aja, ya tunjukkan bahwa kalian memang lahir dari keluarga yang menjalankan fungsi sosialisasi, bahwa kurang ajar kepada guru itu misalnya tidak baik, tidak diajarkan dalam keluarga kalian, ya jangan kurang ajar berarti. Nah makanya tindakan kalian anak SMA ini yang dilakukan di sekolah dan di luar sekolah itu mencerminkan bagaimana fungsi sosialisasi di keluarga kalian itu berjalan atau tidak, berjalan baik atau tidak gitu.
Yang ketiga adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi itu fungsi kasih sayang. Jadi setiap orang tuh selalu butuh kasih sayang ya. Jadi tidak ada orang yang tidak mau tidak disayang. Tidak ada orang yang mau tidak disayang gitu ya. Selalu mau disayang gitu kan. Nah, dan itu penting. Nah, kalau tidak dapat kita bisa caper. Jadi kalau secara sosiologis, orang yang caperan itu biasanya di rumahnya kurang kasih sayang, kurang diperhatikan, sehingga dia cari perhatian lain di luar. Nah, itu analisa sosiologi itu begitu ya secara teoritis. Nah, apakah itu benar, apakah analisanya benar atau tidak, silakan kalian buktikan sendiri di sekitar kalian. Nah, kalau sejauh saya membuktikan sih, sejauh ini benar ya. Terus yang keempat adalah fungsi ekonomi. Jadi fungsi keluarga tuh emang ngasih kalian jaminan bahwa kalian itu bisa makan, kalian itu bisa sekolah, kalian bisa dapat uang saku. Itu memang fungsi keluarga, fungsi orang tua. Makanya nanti ketika kalian ingin menikah, kalian harus memastikan dulu bisa menikah dan punya anak ya. Kalian harus bisa memastikan dulu kalian bisa cukup menjalankan fungsi ekonomi ini enggak untuk anak kalian nanti begitu. Terus yang kelima adalah fungsi pengawasan sosial. Fungsi pengawasan sosial itu artinya keluarga itu mengawasi gerak-gerak kalian gitu. Kalau kalian salah harus ditegur, harus diberi pendidikan sehingga tidak merugikan orang lain. Yang ke berapa ya berarti? Keenam, fungsi proteksi. Proteksi itu artinya perlindungan. Jadi ketika ada apa-apa, ketika kalian mendapat masalah di luar sana, keluarga itu menjadi orang pertama yang tanpa pikir panjang akan membela kalian benar atau salah. Nah, itu fungsi proteksi. Jadi sesalah-salahnya kalian, sesalah-salahnya apa yang sudah kalian lakukan, keluarga itu pasti membela. Terlepas dari misalnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tapi keluarga akan tetap membantu kalian menyelesaikan masalah itu. Jadi misalnya kalian berbuat masalah dengan orang lain, kalian jelas salah, keluarga itu bukan berarti membela kalian itu bahwa membela seakan-akan kalian itu benar, bukan, tapi mengakui bahwa kalian itu salah dan keluarga akan membantu kalian bertanggung jawab atas kesalahan kalian itu sendiri. Jadi keluarga itu akan memproteksi, melindungi kalian, membantu kesulitan yang akan kalian hadapi ke depan gitu ya. Makanya kepada ayah, ibu, terutama ya keluarga inti ya, jangan sampai durhaka dan seterusnya gitu ya, karena mereka itu adalah orang terdekat dan pertama yang pasti tanpa pikir panjang ada di pihak kalian gitu. Kayak adik gitu ya, saya punya adik misalnya terus melakukan kesalahan, tanpa pikir panjang saya nggak mungkin membela musuhnya, nggak mungkin membela orang yang bermasalah sama adik saya. Meskipun adik saya salah, saya tetap pasti membela adik saya, entah untuk minta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahannya atau untuk membuat adik saya tidak terkena masalah yang tidak seharusnya dia dapatkan gitu. Jadi tidak diperas atau tidak dipermainkan karena kesalahannya gitu. Jadi itu fungsi proteksi. Terus yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Status kalian anaknya siapa, misalnya itu yang paling gampang. Oh anaknya Pak ini, oh anaknya Bu ini. Terus kalau dari kalangan bangsawan ya memberi status kebangsawanannya gitu. Jelas ya gitu ya, itu untuk fungsi keluarga. Yang kedua adalah pendidikan ya. Sebenarnya lembaga pendidikan tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya, sudah familiar dengan kalian bahwa pendidikan itu salah satu asosiasinya adalah sekolah gitu. Ya, seperti apa sekolah ya itulah lembaga pendidikan ya. Jadi lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang fokusnya adalah pada pengembangan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah dilakukan secara informal oleh keluarga. Informal itu artinya tidak disengaja tapi sudah menjadi sebuah proses gitu ya. Jadi pendidikan informal itu ya keluarga itu gitu ya. Nah, sedangkan pendidikan itu melanjutkan aja. Sebenarnya pondasinya sudah dibangun di dalam keluarga, tentang nilai dan norma dan seterusnya itu sudah diajarkan di keluarga. Tapi pendidikan itu memperdalam dan membuatnya menjadi formal aja. Ada bukunya, ada modulnya, ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya.
Nah, pendidikan punya fungsi. Yang pertama adalah fungsi manifest. Apa itu fungsi manifest? Fungsi manifest itu fungsi yang nampak dan disadari oleh masyarakat. Nah, fungsi yang nampak dan disadari oleh masyarakat itu ada 4 ya, bahwa pendidikan itu berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat mencari nafkah ya, cari kerja, memberikan pengetahuan pada masyarakat sehingga masyarakat punya kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Terus yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Jadi hobi apa gitu ya, ikut pendidikan apa, kuliah jurusan apa gitu ya, sekolah jurusan apa, untuk kepuasan pribadi, untuk memuaskan apa yang kita suka dan apa yang membuat kita tertarik gitu ya. Sekolah masak, sekolah jurusan ekonomi, sekolah kedokteran, sekolah teknik dan seterusnya. Terus yang C, melestarikan kebudayaan ya. Jadi pendidikan itu tujuannya untuk melestarikan kebudayaan seperti P5 Marlamar, Pelet Beteng, terus Suara Demokrasi, terus apalagi Torontana dan seterusnya yang sudah kalian lakukan kemarin. Terus yang D, menanamkan keterampilan dan diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Misalnya belajar berargumen, belajar presentasi, belajar mencoblos dalam P5 Suara Demokrasi dan seterusnya. Nah, tapi pendidikan juga punya fungsi laten. Fungsi laten itu fungsi yang tidak disadari oleh masyarakat atau fungsi yang tersembunyi dari pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang diprogramkan dalam pendidikan. Seperti yang pertama, mengurangi pendalian orang tua. Jadi ketika kalian mulai sekolah, orang tua udah nggak bisa ngontrol kalian penuh seperti ketika kalian belum sekolah, seharian ada di rumah, mainnya kemana gak tahu. Tapi ketika sekolah, orang tua jadi kurang bisa memahami aktivitas kalian itu ngapain aja. Di sekolah kan nggak tahu ketemu sama siapa, kenalan sama siapa, atau pacaran ngapel sama siapa. Nah, orang tua tuh kan mulai berkurang gitu. Yang B, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Orang makin pintar itu biasanya makin kritis. Nah, orang yang kritis itu biasanya sering membantah ketika dia sadar bahwa apa yang sudah dia anggap tahu itu bertentangan dengan apa yang dilakukan orang lain kepadanya. Nah, ini menjadi godaan besar ketika kita berhadapan dengan orang tua. Makanya seringkali kita, karena kita merasa pintar, kita mendebat orang yang ngajarin kita bicara. Siapa? Orang tua. Makanya kalau saya pribadi, sepintar-pintarnya saya berusaha tidak mendebat atau membantah secara secara terang-terangan, apalagi di hadapan orang banyak. Orang yang pertama kali mengajari saya bicara, siapa? Orang tua, ibu saya. Jadi sepintar-pintarnya kalian tetap dengan bijak dan jangan sampai membangkang pada orang tua. Kalau membangkang pada ketidakadilan, pada kezoliman, itu harus gitu ya, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Terus yang C, mempertahankan sistem kelas sosial atau melanggar ketimpangan sosial ya. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, yang kaya bisa sekolah dan les di tempat elit, yang miskin ya tetap saja gitu. Dan memperpanjang masa remaja. Sebelum ada pendidikan, orang umur 15, 14 udah nikah, udah punya anak gitu ya. Tapi karena ada pendidikan harus sekolah sampai SMA, bahkan kuliah, S1, S2, S3. Jadi masa remajanya jadi lebih panjang. Itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Tugasnya adalah saya ingin kalian membuat 5, masing-masing 5 tiap orang ya. Bukan 5, 3 ya. Tugas yang pertama adalah membuat 3 hal yang paling penting dalam keluarga menurut kalian. Entah uang, atau kebijaksanaan seorang ayah, atau harmonisasi atau harmonisme orang tua, atau apapun lah. 3 saja dan setiap poinnya diberi alasan. Jelas ya. Jadi 3 hal yang menurut kalian paling penting dalam lembaga keluarga. 3 hal yang menurut kalian yang harus ada di dalam keluarga. Apapun itu ya, apapun itu. Dan 3 hal ini diberi alasan. Kenapa menurut kalian itu sangat penting. Contoh misalnya bagi saya, 3 hal
paling penting yang ada di dalam keluarga. Yang pertama adalah kasih sayang gitu ya. Jadi hubungan keluarganya harus didasarkan pada kasih sayang. Yang kedua lah kasih sayang. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan gitu ya misalnya. Terus yang kedua adalah kasih sayang kepada sesama anggota keluarga sehingga tidak terjadi kekerasan, tidak menggunakan kata-kata yang kotor dalam menjalin hubungan keluarga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah manajemen finansial yang baik sehingga tidak terjebak pada hutang dan seterusnya gitu ya. Itu yang keluarga. Sama, yang pendidikan juga sama. 3 hal yang harus ada di dalam pendidikan kita, atau dalam hal ini di Semada. 3 hal yang paling penting menurut kalian apa? Misalnya guru yang berkualitas, kepala sekolah yang mengutamakan kesejahteraan, kenyamanan belajar guru dan siswa. Terus yang ketiga ada kolam renangnya gitu ya. Misalnya begitu. Jadi tapi diberi alasan. Jadi total ada 6 ya tugasnya. Kalian menulis 3 hal yang harus ada di dalam keluarga beserta alasannya, dan 3 hal yang harus ada di lembaga pendidikan atau sekolah beserta alasannya. Itu saja. Terima kasih seperti biasa di link masing-masing dan list. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.